Kali ini aku serius. Willy Salim ingin membanggakan Indonesia, ingin mengalahkan Mr. Beast dengan jumlah followers terbanyak, bahkan nanti subscriber terbanyak, dan ingin membantu orang sebanyak-banyaknya. Tapi melalui cara menjanjikan berbagi Android ataupun iPhone setiap naik followersnya. Cukup. Mr. Beast aja nggak menganggap Willy Salim saingan. Mr. Beast aja nggak tahu konten kreator Indonesia Willy Salim itu siapa. Dia cuma tahu Pandawara, karena Pandawara udah berhasil membersihkan lingkungan, ada effortnya untuk negara ini. Itu baru membanggakan menurutku ya. Kalau misalkan kalian support Willy Salim membanggakan Indonesia di mata dunia tuh maksudnya gimana? Yang kalian dapat tuh apa? Bangganya di mana? Willy Salim yang tambah kaya, cok. Ini aku serius. Aku nggak berharap dinotis sama Willy Salim. Kalian mau bilang aku jatuhin dia atau gimana terserah. Dia udah bantu banyak orang ngeluarin miliaran uang, ratusan miliaran uang, ratusan juta, triliunan bahkan untuk flexing, membantu orang tapi dikontenin. Setiap naik followersnya harus follow, dapat uang, dapat HP, dapat uang, dapat HP. Orang-orang yang udah follow 4 tahun 5 tahun belum dapat juga. Berharap mereka mentalnya jadi pengemis. Yang disalahin siapa? Yang disalahin SDM kita rendah karena mentalnya pengemis. Yang salah konten kreatornya menjanjikan, cok. Serius. Aku terserah mau debat apa gimana, terserah Willy Salim. Aku kalah kaya, aku kalah followers memang. Kalau dibilang iri ya irilah, Kleh. Kamu kaya, aku miskin. Tapi setidaknya kontenku tuh nggak ngedoktrin. Aku nggak ngedoktrin orang-orang Indonesia untuk ngefollow aku. Aku nggak ngedoktrin mereka dan menjanjikan sesuatu yang aku kasih. Aku bakal ngasih ini buat kalian semua kalau udah follow. Nggak. Aku nggak pernah kayak gitu ya. Ya kalau lu bilang Mr. Beast nggak bisa dikejar, gua merasa gue bisa kejar. Sebenarnya bisa aja sih Willy Salim ngalahin jumlah followersnya Mr. Beast. Karena jumlah pengguna TikTok itu di Indonesia itu ada 112.900.000. Jika semuanya kompak pasti bisa ngalahin Mr. Beast. Tapi buat apa itu semuanya? Mengharumkan Indonesia. Bahkan Mr. Beast sendiri nggak tahu Willy Salim itu siapa. Mr. Beast nggak ngangguk Willy Salim itu saingan. Yang dia tahu hanya Pandawara. Karena Pandawara mempunyai effort untuk negari ini. Itu baru yang namanya membanggakan Indonesia. Beda sama Willy Salim, mau ngasih ini itu harus follow dulu. Kalau nggak follow, iya jadi ngarep orangnya. Nah dari situlah mental pengemis terbentuk. Katanya nggak mau orang Indonesia punya mental pengemis. Kok sering ngebentuk mental mereka jadi miskin sih? Jadi pengemis. Tapi Bang Mr. Beast juga ngasih duit kok. Beda lah bro. Mr. Beast ini kalau ngasih, biasanya tuh dia ngasih tantangan dulu. Disuruh dulu ngelakuin hal-hal yang sulit dulu. Kalau udah berhasil, baru dapat sesuatu. Sehingga mereka ada usahanya untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi nggak pengemis gitu, jadi nggak minta-minta. Kalau dia jadi tiktokers memiliki jumlah follower terbanyak di dunia, si Willy Salim ini tadi, emangnya kalian dapat apa? Kalian untung dapat apa untungnya? Mending sama-sama kita support Pandawara dan Bobon Santoso biar mereka jadi lebih semangat memberikan manfaat gitu bro. Willy Salim, hidup itu jangan minta-minta. Willy Salim tolong bantu follow biar bisa ngalahin Mr. Beast. Gua mau klarifikasi, jujur gua kecewa. Semua orang hujat gua, ngata-ngatain gua habis-habisan. Kenyataannya, konten karya gua aja udah mendunia. Mr. Beast sendiri aja follow-followan sama gua. Dan kita lagi ngerencanain hal yang besar. Dia bingung juga, kenapa di negara sendiri gua dihujat. Malahan orang-orang pada nyerang gua dan dukung dia. Dia aja salut sama gua. Padahal satu-satunya orang di dunia yang punya mimpi, ambisi sebesar ini cuman gua. Gua jamin gak ada orang yang mau ngalahin Mr. Beast. Ngelihat followers dia duluan aja udah bingung, udah takut. Tapi gua anak bangsa Indonesia malahan percaya, yakin gua bisa bawa nama Indonesia ke mata dunia. Gua janji, pegang kata-kata gua. Asal kalian tahu, gua dapat undangan ke luar negeri jadi pembicara, dapat penghargaan penuh jadwalnya sampai akhir tahun. Gua dengan bangga bawa nama Indonesia. Tapi banyak yang bilang gua egois, cuman mau mengharumkan nama gua sendiri. Gua datang dari kampung terpencil, mulai semuanya dari nol, nggak punya uang banyak. Gua kerja keras, penghasilan dari ngonten, gua pakai lagi buat berbagi, buat bikin karya. Gua nggak serakah, nggak rakus. Gua nggak mau nikmatin semuanya sendiri, karena gua tahu diri. Dulu bukan siapa-siapa. Buat lu yang nggak percaya, sini datang. Gua bisa buktiin semuanya. Gua punya mimpi lebih besar. Gua mau bantu orang lebih banyak lagi. Karena gua suka memberi. Gua akuin pencapaian gua belum sebesar Mr. Beast. Gua baru bisa ngasih satu rumah, motor, HP,
berangkatin umroh. Belum sebesar dia yang sampai ngasih 100 rumah. Yang sekali bikin konten biayanya miliaran. Bukan berarti gue nggak bisa, tinggal tunggu waktunya. Gue mulai konten baru 3 tahun, sedangkan dia udah hampir 15 tahun. Kedepannya gue janji gue akan berbagi lebih besar lagi. Gue akan bikin karya yang gila-gilaan habis-habisan. Mau apapun yang terjadi, gue nggak akan patah semangat. Gue akan buktiin ke kalian semua yang hujat gue. Dan gue nggak akan ngecewain kalian semua yang udah follow, udah support gue ke titik ini. Oke guys ya, sekarang lagi rame-rame nih netizen berkomentar soal ambisi dan mimpi dari Willy Salim yang ingin menyaingi jumlah followers dari Mr. Beast guys ya. Mr. Beast ini sangat banyak ya jumlah pengikutnya, banyak yang subscribe channel YouTube Mr. Beast di YouTube dan juga di TikTok. Saya perhatikan juga banyak sekali guys ya jumlah followersnya. Dan kemudian karena ambisi dari Willy Salim ingin melampaui dari Mr. Beast ini, akhirnya membuat Willy Salim sendiri mendapatkan beragam komentar ya. Ada yang memberikan komentar yang negatif, ada juga yang positif untuk Willy Salim ya. Saya suka guys ya dengan Willy Salim ini, salah satu anak muda Indonesia yang hebat tentunya ya, dengan karya-karyanya, dengan konten-kontennya ya, dia berbuat banyak hal menginspirasi anak-anak muda. Namun ada satu sisi yang saya nggak suka adalah Willy Salim termasuk konten kreator yang menurut saya, mohon maaf ya, membentuk mental bangsa Indonesia ini menjadi mental peminta-minta ya, mental pengemis. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian lihat di kolom komentar Willy Salim yang ada belasan ribu atau bahkan ratusan ribu komentar dari orang-orang Indonesia. Dan isinya minta handphone, minta iPhone, menjual kesusahan mereka, menceritakan kesusahan mereka, ingin dibantu, diperhatikan ya. Intinya mereka ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cara meminta kepada Willy Salim. Mereka berharap penuh pada Willy Salim. Untuk kalian guys ya yang mau dibodohi dan masih bermimpi ingin mendapatkan sesuatu dari Willy Salim ya, kalian nggak bakalan mendapatkan Android atau mendapatkan iPhone dari Willy Salim ya. Lebih baik kalian kerja fokus ya, bangun masa depanmu sendiri, bangun hidupmu sendiri ya, cari duit dengan caramu, dengan kerja keras ya, bukan meminta-minta seperti itu. Oke, karena banyak yang ngetek aku, jadi aku mau menanggapi klarifikasi dari Bang Willy Salim ya. Bang, kalau misalnya mau ketemu, kita ngomong langsung sambil dikontenin boleh kok bang. Aku tanggung jawab sama omonganku ya. Aku tuh cuma minta, kalau misalkan mau cari followers, jangan menjanjikan sesuatu. Karena kalau kita menjanjikan sesuatu, terus ada beberapa orang yang nggak dapat. Ketika nggak dapat, dibilang SDM rendah dan minta-minta, dibilang mentalnya miskin, sakit hati pasti, ya nggak? Udah, poinnya di situ. Konten mau membanggakan Indonesia, kayak bawa nama-nama Indonesia, mau mengalahkan Mr. Beast segala macam, buat gimmick terserah, konten kreator buat gimmick terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah membodohi rakyat dengan cara nyuruh follow, support, nanti bagiin 1000 iPhone, bagiin 1000 rumah, apa segala macam. Jangan dijanjiin, karena negara kita tuh beda, negara kita tuh banyak banget orang yang masih belum mampu gitu loh. Oke, untuk Mr. Beast yang follow Willy Salim, jujur 2 hari lalu yang aku bikin VT tentang ini, Mr. Beast belum ada follow Willy Salim sama sekali. Makanya aku ngomong, Mr. Beast mungkin gak tahu Willy Salim siapa. Sekarang dia udah follow-followan, aku gak tahu kenapa bisa follow-followan. Itu urusan mereka, mereka temenan, katanya mau ada gebrakan besar, aku gak tahu. Aku harap memang benar Bang Willy bisa membanggakan Indonesia. Tapi cukup, jangan pernah menjanjikan sesuatu ke masyarakat kita. Terus kalau misalkan ada yang nagih dan ada yang minta, dibilang mental miskin dan SDM kita rendah. Itu gak membanggakan Indonesia, Cok. Itu membunuh saudara sendiri di negaranya. Willy Salim ini bener-bener gak jelas ya. Gue ngeliat banyak komentar, banyak video konten yang dibuat. Katanya Willy Salim mau ngejar followersnya Mr. Beast. Wow. Tapi buat kalian tahu, likes-nya Willy Salim sekarang udah jauh lebih banyak daripada Mr. Beast. So, menurut kalian, apa mungkin Willy Salim akan mengalahkan jumlah followers daripada Mr. Beast? Menurut gue, mungkin. Kalian mesti mikir, Willy Salim upload video itu setiap hari. Bahkan setiap hari bisa lebih daripada satu video. Dia memiliki interaksi terhadap followersnya. Konten-kontennya itu memiliki engagement yang tinggi, sehingga membuat kontennya menarik dan banyak orang yang mau follow Willy Salim.
Kita bisa lihat berapa banyaknya peningkatan jumlah followers Willy Salim setiap hari. Jadi menurut gue sangat mungkin untuk Willy Salim bisa memiliki jumlah followers lebih banyak daripada MrBeast dalam waktu dekat. Menurut kalian gimana? Kalian tim Willy Salim atau tim MrBeast? Dan menurut kalian pantas gak sih Willy Salim memiliki followers lebih banyak daripada MrBeast? Tulis di kolom komentar. Willy Salim mau mengalahkan MrBeast. Hal pertama yang perlu kalian ingat, tujuannya itu apa? Adakah keuntungan buat kita? Sedangkan MrBeast sendiri tidak mengajak tuh saingan dengan Willy Salim. Jika memang ingin benar-benar mengharumkan Indonesia, lantas kenapa mengajak kita untuk ngefollow dia? Apakah gak bisa ngalahin dengan dirinya sendiri? Dan hal yang perlu satu lagi diingat, Willy Salim bukan apa-apa tanpa kita. Jika memang benar-benar ingin membanggakan Indonesia, tirulah Pandawara yang telah membersihkan lingkungan Indonesia tanpa imbalan apapun, sehingga masyarakat Indonesia pun bangga. Bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan seorang YouTuber tersukses di luar negeri ikut bangga dan sampai ngefollow akunnya Pandawara, yaitu MrBeast. Nah, itu baru yang dinamakan dengan mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus pintar-pintar berpikir, bedakan antara yang mengharumkan nama Indonesia dengan yang mengharumkan namanya sendiri. Kalau kita ngedukung Willy Salim, gak dapat apa-apa, cuma dapat hikmahnya doang. Sedangkan kalau kita ngedukung Pandawara, pastinya mereka akan lebih semangat lagi untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, lebih nyaman tentunya. Karena apa? Karena mereka benar-benar peduli dengan lingkungan kita, bukan peduli pada orang yang iming-iming iPhone, duit, dan lain-lain, yang ujung-ujungnya nanti akan membuat kita bukan makin bahagia, malah makin membuat kita kecewa. Karena apa? Karena kita tidak dapat iPhone ataupun uang. Kita sudah berharap lebih nih. Nah, ketika sudah ada harapan lebih terhadap iPhone dan uang, ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa. Bukannya bahagia, tambah kecewa, tambah double-double. Udah berharap dapat iPhone, udah berharap dapat uang, oh tiba-tiba yang dimenangkan siapa? Karyawannya atau orang-orang yang terdekatnya. Karena apa? Karena dulu saya itu pernah pengalaman, sudah berharap, saya yakin saya menang, ternyata apa? Ternyata membuat saya kecewa. Bukan membuat saya bahagia, tambah kecewa. Dan saya tahu, oh itu ternyata orang-orang yang dekat dengannya. Tapi dulu bukan Willy Salim, tapi orang lain. Nggak tahu kalau sekarang Willy Salim kayak gitu apa nggak, saya nggak tahu. Dan mulai sekarang saya udah cukup gak berharap seperti itu lagi. Soalnya apa? Soalnya saya takut dikecewain lagi. Udah cukup. Dan ada juga sih perbedaan antara MrBeast dan Willy Salim. Kalau MrBeast ini rumah gratis buat kamu, kalau Willy Salim ini HP buat kamu, ini iPhone buat kamu. Tapi udah follow belum? Ayo, udah follow apa belum? Kalau MrBeast ikhlas tanpa ada harapan atau imbalan apapun, tanpa pamrih. Kalau Willy Salim ada syaratnya dong. Follow. MrBeast berbagi tanpa harus follow. Willy Salim ada syaratnya dong. Tanpa syarat kita tidak dapat apa-apa guys, cuma dapat hikmahnya doang. Itu pun kalau dapat. MrBeast udah membantu dunia. Willy Salim membantu apa untuk Indonesia? Apalagi untuk dunia. Tebak kalau kita mendukung Willy Salim, siapa yang untung? Manfaatnya untuk kita semua apa? Saya sendiri tidak dapat apa-apa dari Willy Salim, tidak pernah dapat hadiah apa-apa, padahal saya juga ngefollow. Justru Willy Salim yang tambah kaya, kita membantu orang tambah kaya. Harusnya guys, kalian itu bangga pada orang yang memberikan semampunya, bukan memberikan ada maunya. Ayo marilah kita kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di sana, yang ada di seluruh Indonesia, kita dukung yang benar-benar sudah mengharumkan nama Indonesia tanpa pamrih, tanpa pamer,
tanpa imbalan apapun. Dan juga lebih baik lagi kalau kita mendukung diri kita sendiri, perbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita, asah terus kelebihan kita, upgrade value, upgrade diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Itu paling penting, itu lebih baik. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairul linnasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Dan saya mohon maaf barangkali ada kata-kata atau perilaku yang kurang enak atau salah kata di hati kalian maupun di hati yang lainnya atau yang bersangkutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat lengkap sekali ya ceramah tausiahnya. Oke guys, ya intinya kalian ambil saja hal-hal yang baik dari apa yang disampaikan oleh netizen tadi ya. Intinya kalau dari saya pribadi ya, pesan saya untuk netizen khususnya nih buat anak-anak muda, berhentilah menjadi pengemis online yang selalu berharap akan diberikan duit, bermimpi akan dikasihkan Android, iPhone dari para influencer-influencer yang sebenarnya mereka hanya memanfaatkan kalian, memanipulasi kalian untuk mendapatkan, ya bagi mereka untuk mendapatkan followersnya bisa bertambah, duitnya makin banyak, engagement ya, videonya bisa viral dan sebagainya ya. Dan logikanya gini guys ya, seorang Willy Salim tidak akan mungkin mampu memberikan Android atau iPhone untuk 280 juta penduduk Indonesia. Jangankan Willy Salim ya, sekelas pemerintah kita Presiden Jokowi tidak akan mungkin mau memberikan iPhone kepada 280 juta penduduk Indonesia. Kalau kamu mau handphone ya, mau barang, mau sesuatu, kerja keras ya, kerja, bukan dengan meminta-minta ya. Meminta-minta ini akan membentuk mental bobrokmu. Orang yang hobi meminta-minta ya, itu sangat merusak mentalnya ya. Itu membentuk mentalmu jadi mental pengemis, malas untuk bekerja, selalu berharap dari belas kasihan orang lain. Anda lebih menjadi pribadi-pribadi yang sukanya menerima saja ya, bukan menjadi pribadi-pribadi yang lebih banyak memberi. Tontonlah konten-konten yang bermanfaat, yang menambah ilmu, menambah wawasan kalian, membuat karakter kalian lebih baik lagi, lebih tangguh lagi. Anda menjadi pribadi yang lebih hebat lagi ya. Dan Anda mendapatkan banyak peluang-peluang bagus, mendapatkan banyak rezeki-rezeki dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berisi ya. Oke guys, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.